Situ ada air. Pasir. Ini cuma pasir. Nyata aku hanya melihat kota Morgana. Bisa mendapatkan air untuk anakku. Itu air. Itu air. Alhamdulillah. Zam. Zam. Itulah tadi sepenggal kisah tentang wanita yang sangat mulia. Oke, kenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku Menur. Kalian ada yang tahu nggak sih siapa wanita mulia yang tadi mencari air di sebuah gua? Yeay, benar. Itu adalah Siti Hajar. Siti Hajar adalah istri dari seorang nabi. Ada yang tahu nggak nabi siapa? Belum. Siti Hajar adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan istrinya serta anaknya yang masih jahil, Nabi Ismail, pergi dari sebuah tempat di Palestina ke sebuah lembah yang sangat tandus. Tidak ada apa-apa, tidak ada AC, tidak ada pohon, dan tidak ada air. Benar-benar kosong, tidak ada manusia sama sekali di sana. Kenapa ya kira-kira Allah kok memerintahkan Nabi Ibrahim untuk susah-susah ke gunung yang tandus, lalu meninggalkan Siti Hajar dan Ismail sendirian di sana? Ada yang tahu nggak? Ternyata Allah mempunyai maksud besar di dalamnya. Allah ingin menguji keimanan keluarga tersebut, dan juga Allah ingin membangun peradaban yang tadinya kosong, tidak ada apa-apa, menjadi sebuah kota. Kemudian kita balik lagi ke cerita yang tadi ya. Sepeninggal Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail hanya berdua saja. Perbekalan mereka habis. Kemudian bayi Ismail menangis. Menangis dan menangis. Siti Hajar bingung. Dia harus mendapatkan air untuk anaknya. Tapi cari di mana? Sedangkan tempatnya kosong, tidak ada apa-apa, hanya ada batu dan pasir saja. Juga mataharinya sangat terik. Siti Hajar berjalan, lalu berlari dari satu bukit ke bukit yang lain. Bukit Safa dan bukit Marwah. Siti Hajar belum juga menemukan air. Ia berlari berulang kali dari bukit Safa ke bukit Marwah. Dan cuma satu kali, dan cuma dua kali, tapi 7 kali bolak-balik. Sebelum akhirnya malaikat Jibril datang, menghentakkan tumitnya dan mengepakkan sayapnya. Kemudian muncullah mata air Zam-Zam. Siti Hajar pun senang. Dia lalu berkata dengan bahasa kanan atau Palestina sekarang, Zam-Zam, yang artinya berkumpul, berkumpul, sambil meletakkan batu-batu di sekitarnya untuk mengurung air tersebut.
Dari mata air itu datanglah orang-orang dan peradaban Mekah pertama pun terbentuk. Kamu tahu nggak sih, kalau dari jejak langkah Siti Hajar tadi yang sedang berlari mencari air tadi, itu kini diikuti oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia yang sedang menjalankan ibadah haji dan umroh. Ada yang tahu nggak? Itu namanya apa? Yang tadi? Yang udah pertama ngasih tahu nih, apa namanya? Apa? Kurang kenceng? Iya, betul. Namanya sa'i. Dan setelah itu Siti Hajar pun mendapatkan pahala dari setiap langkah jiwa umat yang mengikuti jejak langkahnya. Setelah itu Masjidil Haram pun Ka'bah merupakan tempat yang penting dan ia merupakan rumah ibadah pertama yang ada di muka bumi. Hal ini tercantum dalam surat Al-Imran ayat 96 yang berbunyi, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Makkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, Ka'bah itu disebut juga sebagai musyarakat atau yang diberkahi. Karena kalau kita sholat di Ka'bah atau di Masjidil Haram, pahalanya itu besar sekali, 100.000 kali lipat. Kalian ada nggak yang pernah dapat THR 100.000? Kalau misalnya kalian dapatnya rumah itu aja dikali 100.000, wah banyak banget THR-nya. Itu gambaran dari pahala yang akan didapatkan kalau sholat di Ka'bah atau Masjidil Haram. Ka'bah itu juga suatu tempat yang dilindungi oleh Allah. Jadi dulu, awalnya peradaban ada seorang raja yang sangat sombong yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan gajahnya. Tapi hal itu tidak berhasil karena Ka'bah dilindungi oleh Allah. Tahun di mana raja itu ingin menghancurkan Ka'bah dinamakan tahun gajah. Nah, di tahun gajah itu seorang nabi terakhir lahir. Ada yang tahu nabi siapa? Nabi Muhammad. Ya benar, Nabi Muhammad juga lahir di kota Mekah. Itu menunjukkan betapa istimewanya kota tersebut. Selanjutnya, Nabi Muhammad juga turut merawat Ka'bah, diteruskan oleh sahabatnya Umar bin Khattab, dan seterusnya sampai pada pemerintahan Arab Saudi sekarang. Makanya kita sekarang bisa lebih tenang, nyaman, aman, beribadah di Mekah. Sekian dulu ya cerita dari Omni Penur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan aku Onti Septi. Tadi kita sudah jalan-jalan ke kota Mekah. Sekarang Onti Septi mau bawa kalian kemana ya kira-kira? Ada yang tahu? Kemana? Ke bumi. Mekah juga di bumi. Kira-kira ada yang tahu nggak destinasi selanjutnya kemana? Kita akan jalan-jalan ke kota Madinah. Siapa yang mau ke kota Madinah? Wah, pada mau semua. Oke deh, kita baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Jadi, pada ribuan tahun yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Perjalanan yang sangat melelahkan. Itu dinamakan hijrah. Setelah sampai ke kota Madinah, orang-orang Madinah menyambut dengan gembira. Rasulullah datang, Rasulullah datang, Rasulullah datang, katanya. Banyak orang Palestina menawarkan tempat tinggal. Rasul, ayo datang ke rumahku.
tersenyum. Lalu Rasulullah berkata, aku menunggu untaku, karena untaku itu sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tada! Ini adalah unta Rasul ceritanya. Namanya Al-Qaswa. Dia jalan, crik, tuk tuk tuk, duk duk duk. Semua orang melihat, oh di situ tempatnya, kayaknya belum. Jalan lagi, dia duduk di situ teman-teman. Kenapa ya? Ternyata Rasulullah berkata, disitulah tempat yang nantinya akan aku jadikan sebuah masjid. Teman-teman tahu nggak masjid apa yang dibuat di kota Madinah? Adik tahu? Masya Allah, Umar pintar benar. Jadi di sana dibangun masjid pertama di Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini dulu tidak seperti ini yang sudah luas, sudah rapi, sudah megah. Dulu itu dibangunnya dengan menggunakan tanah liat, pohon kurma, dan atapnya berupa daun kurma. Ini harus dicontoh oleh kalian. Rasulullah pada zaman itu kan dia seorang pemimpin ya adik-adik. Tapi Rasulullah tuh ikut bawa batu, bawa pasir. Jadi sahabat pada itu dia pada semangat. Rasul sang pemimpin aja mau loh membantu membuat masjid. Jadi aku ikutan, ini dia semangat. Mereka langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan aku bangun masjid demi Rasul. Dan kalian tahu gak, Masjid Nabawi ini ternyata pahalanya sangat besar. Jadi kita kalau sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid. Siapa yang mau ke sana? Yang mau mendapatkan pahala 1000? Wah, banyak banget. Amin Allahumma amin. Dan di Masjid Nabawi ini bukan hanya tempat untuk sholat teman-teman. Ternyata Rasulullah membuat tempat berdakwah, berdiskusi para sahabatnya untuk apa? Ternyata untuk merancang strategi pembebasan Baitul Maqdis di Palestina, sehingga rakyat Palestina bisa aman beribadah di sana. Dan juga sebelum wafatnya Rasulullah, ternyata Rasulullah itu sudah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh sahabat Rasul, yaitu namanya Usama. Kalian tahu gak? Usama itu usianya masih 17 tahun loh. Tapi dia dikirim oleh Rasul untuk ke Baitul Maqdis. Walaupun pembebasannya ada di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Oke deh, segitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Masjid Nabawi. Selamat menikmati perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.